Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi seputar soal SKB keperawatan. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas keperawatan medikal bedah gitu. Jadi kayak kemarin ada teman kita juga yang minta, "Kak, bahas dong tentang luka bakar" gitu. Ya udah, jadi aku satuin di dalam satu video, yaitu tentang keperawatan medikal bedah. Yang aku bahas itu ada luka bakar, kemudian GCS, karena kemarin waktu aku ngebahas tentang FR itu GCS ada yang dapat gitu. Jadi di sini aku ngebahas ada soal seputar GCS, kemudian tonus otot juga. Nah, tapi iya, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan kalian subscribe, kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat video yang kayak gini, yang insya Allah bisa bermanfaat buat kalian. Dan iya, aku juga mau merekomendasikan bimbel SKB perawat gelombang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kemarin yang udah kelewatan, nggak sempet waktu gelombang pertama atau gelombang kedua kepengen ikut kelas malam, kemudian atau kelas sore, karena aku pulang kerjanya jam segitu kak gitu. Jadi aku nggak sempet kalau kelas pagi ataupun kelas siang gitu. Nah, buruan sekarang yang mau ikutan untuk kelas malam, karena ini baru dibuka dan nanti pun akan dibatasi teman-teman. Kalau udah penuh kelas malamnya itu akan dibuka lagi kelas sore. Kalau kelas sore udah penuh juga akan dibuka kelas pagi gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau menyesuaikan dengan jam kerjanya, butuhnya selesai pulang kerja kak malam baru bisa ikut bimbel, yuk buruan langsung daftar, karena ini udah dibuka pendaftarannya. Tapi mulai bimbelnya itu akan diadakan di tanggal 26 April. Jadi diselesaikan dulu bimbel gelombang keduanya, kan akan selesai 25 April dan akan berakhir sampai 26 Mei gitu. Jadi 1 bulan. Nah, fasilitasnya masih sama seperti sebelumnya. Jadi ada materi, kemudian pembahasan soal harian. Jadwal bimbelnya itu Senin sampai Kamis ya teman-teman. Jadi 2 jam per harinya. Tergantung kelas. Kalau kelas malam itu kurang lebih jam 7 sampai jam 9 malaman gitu. Kemudian tryout setiap hari Jumat dan tips and triknya. Nah, tentornya itu siapa? Tentornya itu adalah Pak Hendy Kanduru. Beliau adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2-nya Keperawatan UI, kemudian beliau juga mantan reviewer Ukom Nasional dan penulis soal Ukom Nasional dan pengawas Ukom Pusat juga. Jadi Pak Hendy Kandoro ini sudah pasti berkompeten di bidang keperawatan gitu. Jadi kayak beliau juga lebih cerdas gitu, kayak menanggapi soal Ukom dengan soal SKB CPNS tuh gimana sih. Nah, sudah dimodifikasi katanya. Jadi kayak soal-soal yang Ukom itu udah pasti lebih susah dibandingkan dengan soal CPNS gitu. Jadi kayak badan soalnya itu udah diperbarui sama Pak Hendy-nya gitu. Dan iya kak, kalau mau daftar gimana sih? Kalian tinggal klik di description box, aku udah ngeletakin linknya, jadi kalian bisa langsung klik dan diarahkan ke adminnya gitu, jadi bisa langsung daftar. Oke, kita sebelum lanjut ngebahas soalnya, kita baca bismillah dulu. Semoga dengan baca bismillah ini bisa menjadi barokah ilmu yang kita dapat nantinya. Oke. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas, kemudian hasil pengkajian tekanan darah 130/80, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, X-ray toraks menunjukkan adanya pleuritis dextra. Saat ini perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik paru pada tahapan auskultasi. Apakah hasil pemeriksaan pada kasus tersebut? Oke, kita akan ngebahas satu-satu ya. Nah, kita lihat dulu nih di kasus adanya pleuritis dextra. Nah, pleuritis itu apa? Pleuritis itu adalah peradangan pada area pleura. Nah, kita bahas lagi yang lain. Untuk vesicular dan bronchial itu merupakan suara nafas normal ya teman-teman. Jadi kalau option dari B dan D itu udah nggak termaksud, jadi kita eliminasi aja langsung. Kemudian wheezing ini terjadi karena udara melewati jalan nafas yang menyempit atau tersumbat gitu, jadi ini juga kita eliminasi. Kemudian ronhi terjadi karena adanya obstruksi pada sekret di jalan nafas yang banyak gitu, jadi kayak ronhi itu biasanya hilang saat dibatukan, dan ini juga kita eliminasi, jadi tidak termasuk. Jadi kalau dari data yang kita lihat itu adanya pleuritis dextra. Nah, kayaknya jawaban yang paling tepat adalah E, friction rub. Jadi kita bahas apa sih itu friction rub. Itu adalah terjadinya karena adanya gesekan antara lapisan pleura bagian dalam dan luar yang meradang. Jadi kayak ini yang paling tepat lah jawaban untuk soal yang ini. Jadi jawabannya adalah E.
Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri kedua lengan tampak fleksi abnormal, membuka mata dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan, refleks cahaya lambat, tekanan darah 160 per 90, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Oke, kita akan buka lagi hafalan tentang GCS. Aku akan tampilkan. Oke, ini dia GCS, aku udah tampilkan. Yang pertama ini kita lihat dulu ya, dari soalnya ini kan pertanyaan di atas menunjukkan penentuan nilai GCS. Nah, nilai GCS ini diberi rangsangan, yaitu rangsangan nyeri. Kasus ini menunjukkan respon, kita lihat respon motoriknya itu fleksi abnormal gitu. Jadi fleksi abnormal itu masuk ke dalam motorik nilai 3. Kemudian membuka mata dan suara mengerang saat diberi rangsangan. Nah, untuk membuka mata dengan rangsangan nyeri itu nilainya 2. Kemudian untuk verbalnya itu suara mengerang saat diberi rangsangan itu ada di nilai 2. Jadi 3 tambah 2 tambah 2 hasilnya 7. Kita lihat di option, jawaban yang paling tepat ada di C. Aku maaf banget ya, ini aku lagi merekam kemudian tiba-tiba turun hujan gitu. Dan ini lagi sempat waktu untuk merekam karena anak aku lagi ada yang pegang gitu, jadi bisa sempat ngerekam. Aku harap kalian maklum kalau agak ada suara gemerisik-gemerisik sedikit ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparesis kanan, kemudian lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologi melambat. Saat dilakukan pemeriksaan, otot ekstremitas kanan didapat hasil sebagai berikut, yaitu tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun masih bisa menggerakkannya. Berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Oke, kita langsung ke teori nilai normal kekuatan otot ya. Nah, ini dia nilai kekuatan otot normal. Nilai 0 itu untuk paralisis, tidak ada kontraksi otot sama sekali. Kemudian nilai 1 terlihat atau teraba getaran kontraksi otot tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Nilai 2 dapat menggerakkan anggota gerak tanpa gravitasi. Kemudian nilai 3 dapat menggerakkan anggota gerak untuk menahan berat atau gravitasi. Nilai 4 dapat menggerakkan sendi dengan aktif dan melawan tahanan. Yang nilai kelima kekuatan normal. Nah, ini yang harus kita lihat dari kasus. Ini tuh kita harus lihatnya saat pemeriksaan ya teman-teman. Kalau dari soal kita balik ke soal dulu. Nah, di soal saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas kanan didapatkan hasilnya itu tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun masih bisa menggerakkannya. Jadi ini masuk ke dalam kekuatan otot yang kedua, yaitu terdapat pergerakan sendi tetapi tidak bisa melawan gravitasi karena dia tidak sanggup untuk mengangkat lengan dan kakinya. Tapi dia tetap masih bisa menggerakkannya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini ada di B. Ya, kekuatan otot pada nilai 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 34 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar derajat 2. Pasien mengeluh nyeri, lemas, dan haus. Hasil pengkajian luka bakar daerah dada, tangan kanan, dan paha kanan. Berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Ya ampun, lidahku keseleo gini. Oke, kita langsung ke teori persentase luka bakarnya. Oke, jadi ini dia rumus rule of 9-nya. Tapi karena di soal itu adalah seorang perempuan berusia 34 tahun, berarti kita pakai rule of 9 yang ukuran dewasa gitu. Jadi rumusnya orang dewasa. Oke, hasil pengkajian yang kita lihat luka bakar itu ada di daerah dada. Kita lihat di dada ini kan chest itu 18%, tapi hitungan 18% ini dibagi dua ya teman-teman. Jadi untuk dada depan 9, kemudian dada belakang 9. Jadi posterior dan anteriornya tahu gitu. Jadi kita tinggal bagi dua aja. Sementara di soal ini kan luka bakar daerah dada. Jadi udah pastian di depan aja. Jadi kita tinggal bagi dua, nilainya 9. Kemudian di tangan kanan. Oke, tangan kanan nilainya ada 9%.
Nah, kalau di sini kenapa aku ambil 9? Karena kita lihat di keterangan soal itu tangan kanan, berarti sudah pasti keseluruhannya. Kalau di soal itu bunyinya berbeda, misal tangan kanan bagian depan, misalnya kayak gitu, itu kita tinggal bagi dua aja, berarti dia anteriornya ya, bagian depannya 9 kita bagi dua 4,5 gitu. Tapi ini karena di keterangan soalnya ada tangan kanan, jadi kita full ambil yang 9. Kemudian ada paha kanan. Nah, ini kan untuk di kaki nih ada 18% ya teman-teman. Nah, 18% ini bukan kita ambil 18 aja, karena di keterangan soal itu ada pada paha kanan. Jadi paha kanan itu adalah bagian kaki kanan yang ada hanya bagian depan gitu. Jadi belakangnya nggak kena. Kita tinggal bagi dua juga, 18 bagi 2 berarti 9. Jadi chest-nya 9, kemudian tangan kanannya 9, dan tambah paha depan, paha kanannya itu 9 juga. Jadi 9 kali 3 nilainya 27%. Ya benar, kita langsung ke option jawabannya, ada di E, 27%. Jadi aku harap nih kalian hati-hati banget, karena kayak kita dari awal mikir kaki kanan, udah jelas kita tambah aja 18%, sementara di keterangan soal itu paha kanan gitu. Paha kanan itu kan bagian depan anteriornya gitu. Jadi wajib teliti ngebaca soal supaya nggak kejebak dan bisa dapat jawaban yang paling tepat kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat hari ketiga dengan diagnosis gagal jantung kongestif. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik, frekuensi nadi 90 kali per menit, tekanan darah 150/90, frekuensi nafas 28 kali per menit, urin 40 cc per jam, dan hasil EKG sinus ritem. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Pola napas tidak efektif. C. Gangguan eliminasi urin. D. Kelebihan volume cairan. E. Gangguan perfusi jaringan. Oke, kita harus lihat dulu gagal jantung ya, sakitnya. Berarti gagal jantung ini termasuk kegagalan jantung dalam memompa darah ya secara normal ke tubuh. Jadi sehingga darah yang berisi nutrisi dan oksigen tuh nggak terdistribusi secara adekuat ke sel-selnya gitu. Jadi akibatnya metabolisme selnya menjadi terganggu dan energi yang dihasilkan juga kurang. Jadi tanpa energi yang cukup, ya pasien tidak toleran dalam melakukan aktivitas secara normal gitu. Jadi kita lihat kata kuncinya ada di soal, adanya keluhan sesak nafas pada pasien gagal jantung dan bertambah sesak saat berjalan ke kamar mandi. Jadi udah jelas masalah keperawatan yang tepat itu adalah ya A. Intoleransi aktivitas. Nah itu dia teman-teman, itu soal terakhir ya. Semoga beberapa soal yang aku bagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi kayak gambaran soal ya nanti kalau SKB kurang lebih kayak gini ya gitu. Jadi kayak dipelajari aja gitu. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.